Oke, jadi baik, perkenalkan nama saya Mirlinope. Saya dari kampus Institut Teknologi Albert Fonai, dan di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar operasi MATLAB. Tujuan: mahasiswa mampu mengoperasikan MATLAB dan memanfaatkan sebagai perangkat simulasi untuk praktikum sinyal dan sistem. Yang kedua, dasar teori. Apa itu MATLAB? MATLAB adalah sebuah bahasa dengan kinerja tinggi untuk komputasi masalah teknik. MATLAB mengintegrasikan komputasi, visualisasi, dan pemrograman dalam satu model yang sangat mudah untuk pakai, di mana masalah-masalah dan penyelesaiannya diekspresikan dalam notasi matematika dan familiar. Penggunaan MATLAB meliputi bidang-bidang: yang pertama, matematika dan komputasi; yang kedua, pembentukan algoritma; yang ketiga, akuisisi data; yang keempat, pemodelan, simulasi, dan pembuatan prototipe; yang berikut, analisa data, eksplorasi, dan visualisasi; yang berikut, grafik, keilmuan, dan bidang rekayasa. MATLAB merupakan suatu sistem integratif yang memiliki elemen data dalam suatu array, sehingga tidak lagi kita dipusingkan dengan masalah dimensi. Hal ini memungkinkan kita untuk memecahkan banyak masalah teknik yang terkait dengan komputasi, khususnya yang berhubungan dengan matriks dan formulasi vektor, yang mana masalah tersebut merupakan momok apabila kita harus menyelesaikan dengan menggunakan bahasa level rendah seperti Pascal, C, dan BASIS. Nama MATLAB merupakan singkatan dari Matrix Laboratory. MATLAB pada awalnya ditulis untuk memudahkan akses perangkat lunak matriks yang telah dibentuk oleh Linpaks dan Einpaks. Saat ini perangkat MATLAB telah bergabung dengan Linpaks dan BLAS Library, yang merupakan satu kesatuan dari sebuah seni tersendiri dalam perangkat lunak untuk komputasi matriks. Dalam lingkungan penggunaan tinggi teknik, MATLAB merupakan perangkat standar untuk memperkenalkan dan mengembangkan kajian materi matematika, rekayasa, dan kalium di industri. MATLAB merupakan perangkat pilihan untuk penelitian dengan produktivitas yang tinggi, pengembangan, dan analisa. Yang berikut, fitur-fitur MATLAB yang sudah dikembangkan lebih tinggi dan lebih kita kenal dengan nama yang sangat penting bagi seorang pengguna MATLAB, Toolbox. Nama yang mendukung untuk layering dan applied teknologi yang sedang dipelajari. Toolbox ini merupakan kumpulan dari fungsi-fungsi MATLAB atau M-fields yang telah dikembangkan ke satu lingkaran ke MATLAB untuk memecahkan masalah dalam kelas partikular. Area-area ini yang sudah bisa dipecahkan dengan Toolbox saat ini melupakan fitur-fitur MATLAB sudah banyak dikembangkan dan lebih kita kenal dengan nama Toolbox. Toolbox sangat penting bagi seorang pengguna MATLAB. Toolbox nama yang mendukung untuk layering dan applied teknologi dan sedang dipelajarinya. Toolbox ini merupakan kumpulan dari fungsi-fungsi MATLAB atau M-fields yang telah dikembangkan ke satu lingkungan kerja MATLAB untuk memecahkan
masalah dalam klaster vertikular. Area-area yang sudah bisa dipecahkan dengan toolbox saat ini meliputi pengolahan sinyal, sistem kontrol, neural network, fuzzy logic, waffles dan lain-lain. Yang kedua, kelengkapan pada sistem MATLAB. Sebagai sebuah sistem, MATLAB tersusun dari 5 bagian utama, yaitu yang pertama, development environment, merupakan sekumpulan perangkat dan fasilitas yang membantu Anda untuk menggunakan fungsi-fungsi dan file-file MATLAB. Beberapa perangkat ini merupakan sebuah graphical user interface atau GUI, termasuk di dalamnya adalah MATLAB Desktop dan Command Windows, Command History, sebuah editor dan debugger, dan browsers untuk melihat help, worksheets, files, dan search paths. Yang kedua, MATLAB Mathematic Function Library merupakan sekumpulan algoritma komputasi mulai dari fungsi-fungsi dasar seperti sum, sin, cos, dan kompleks arithmetic, sampai dengan fungsi-fungsi yang lebih kompak seperti matriks inverse, matriks eigenvalues, basis functions, dan fast Fourier transforms. Yang ketiga, MATLAB Language merupakan suatu link level matriks atau array language dengan control flow statements. Programan ini memungkinkan bagi kita untuk melakukan kedua hal baik pemrograman dalam lingkup sederhana untuk mendapatkan hasil yang cepat, dan pemrograman dalam lingkup yang lebih besar untuk memperoleh hasil-hasil dan aplikasi yang kompleks. Yang keempat, graphics. MATLAB memiliki fasilitas untuk menampilkan Foster dan matrices sebagai suatu grafik. Di dalamnya melibatkan high level functions atau fungsi-fungsi level tinggi untuk visualisasi data 2 dimensi dan data 3 dimensi, image processing, animation, dan presentation. Ini juga melibatkan fungsi level rendah yang memungkinkan bagi Anda untuk membiasakan diri untuk memunculkan grafik mulai dari bentuk yang sederhana sampai dengan tingkatan graphical user interface dan aplikasi MATLAB Anda. Yang terakhir, MATLAB aplikasi program interface atau API merupakan suatu library yang memungkinkan program yang telah Anda tulis dalam bahasa C dan frontend mampu berinteraksi dengan MATLAB. Ini melibatkan fasilitas untuk pemanggilan routines dari MATLAB, pemanggilan MATLAB sebagai sebuah komputasional, dan untuk membaca dan menulis manifest. Berikut adalah yang ketiga, perangkat yang diperlukan. Di sini
Ada dua perangkat yang diperlukan dalam MATLAB. Yang pertama, PC yang dilengkapi dengan perangkat multimedia. Yang kedua, sistem operasi Windows dan perangkat lunak MATLAB yang dilengkapi dengan toolbox DPS. Yang keempat, langkah percobaan. Langkah percobaan yang pertama untuk menampilkan MATLAB, perhatikan desktop pada layar monitor PC. Anda mulai MATLAB dengan melakukan double clicking pada root ikon MATLAB. Nah, ketika kita mengetik double, akan muncul seperti gambar yang tercantum di layar. Yang berikut, sedangkan untuk mengakhiri sebuah sesi MATLAB, Anda bisa melakukan dengan dua cara. Yang pertama, pilih file, exit MATLAB dalam Windows utama MATLAB yang sedang aktif. Atau cara kedua lebih mudah, yaitu cukup ketikkan tipe quit dan command Windows. Yang berikut, menentukan direktori tanpa bekerja. Anda dapat bekerja dengan MATLAB secara default pada direktori work ada di dalam folder MATLAB, tetapi akan lebih bagus dan rapi jika Anda membuat suatu direktori khusus dengan nama yang sudah ada, khususnya dargombes atau nama yang lain yang mudah untuk diingat. Hal ini akan lebih baik lagi bagi Anda untuk membiasakan bekerja secara rapi dan tidak mencampur program yang Anda buat dengan program orang lain. Saat ini, arahkan pointer mouse Anda pada work bertanda yang ada di sebelah kanan tanda panah ke bawah yang menentukan folder yang sedang aktif. Pilih New Directory. Selanjutnya, ketik dargombes dan diikuti dengan klik OK. Itu akan muncul gambar yang sudah tercantum di layar. Yang ketiga, memulai perintah sederhana. Langkah yang pertama adalah dengan menentukan variabel skalar dengan cara melakukan pengetikan seperti berikut. X sama dengan 2, selanjutnya tekan enter. X sama dengan nilai tetap 2. Contoh yang kedua, Y sama dengan 3, enter. Y sama dengan nilai tetap sama 3. Contoh yang ketiga, Z sama dengan X tambah Y, enter. Z sama dengan 5. Tidak terlalu menjadi masalah bagi Anda. Saya percaya Anda tidak mengalami kesulitan, sebab Anda adalah orang yang sangat cerdas. Nah, bagaimana dengan yang satu berikutnya ini? Di sini kita mulai dengan mendefinisikan dua buah vektor, yaitu vektor X dan vektor Y. X sama dengan 1, 2, dan 3. Enter. X sama dengan 1, 2, 3. Contoh yang kedua, Y. Y sama dengan, kita masukkan nilai 4, 5, 6. Enter. Y sama dengan nilai tetap sama 4, 5, dan 6. Selanjutnya ketik Y1, enter. An sama dengan nilai dari Y1 4. Dan ulangi untuk Y2 dan Y3.
MATLAB menggunakan integer positif untuk indeks array. Elemen pertama adalah Y1, elemen kedua adalah Y2, dan selanjutnya. 0 atau bilangan negatif yang tidak diperbolehkan untuk indeks array. Sekarang kita jumlahkan keduanya. X tambah Y, enter, An sama dengan 5. Dan sekarang hitung inner produk X tambah Y pangkat 1, An sama dengan 32. Modul yang berikut, jawaban adalah 4 tambah 25 tambah 36 sama dengan 32. Catatan bahwa Y pangkat 1 adalah transpose pada Y dan merupakan suatu faktor kolom. Untuk memeriksanya, ketik perintah berikut. Y pangkat 1, enter, An sama dengan nilai dari Y pangkat 1, 4, 5, dan 6. Ada cara lain pada pengkombinasian dua vektor adalah dilakukan melalui perkalian elemen demi elemen. X kali elemen Y sama dengan An 4 nilai dari X kali elemen Y 4, 10, dan 18. Catatan, vektor sebelum perkalian simbol. Sekarang kita dapat mendefinisikan suatu matriks A sama dengan nilai dari A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Catat bahwa matriks tidak diulangi kalau kita menggunakan semicolon calon. Kita sekarang ketikkan A dengan transpose dari X. A transpose dari X, An sama dengan nilai dari A transpose X 14, 32, dan 50. Sekarang kita harus mentranspose X untuk memenuhi perkalian satu matriks dan suatu vektor kolom. Matriks ini dapat juga dikalikan satu sama lain secara satu sama lain di antara mereka. Dalam kolom matriks ini dapat juga dikalikan satu sama lain di antara mereka. B sama dengan nilai dari B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4. Berikut A kali B, An sama dengan 32, 71, 110. Sekarang coba Anda lakukan penjumlahan antara A dan B. A tambah B. Di sini kalau error, kita ketik matriks X dimensions must agree. Berikut kita dapat menambah satu matriks 3 kali 3 dengan matriks 3 kali 4 dan MATLAB akan mendeteksi dimensi yang mismatch dan selanjutnya memberikan pesan error. Sedangkan kita cari cara lain untuk mendefinisikan matriks dan vektor. Sedangkan contoh satu matriks 0 dengan dimensi 3 basis dan 6 kolom dapat dinyatakan sebagai zeros 3, 6. Di sini akan muncul 0, 0.
Tentu saja jika Anda tambahkan suatu setelah zeros 36, jawabannya tidak akan ditampilkan di layar monitor Anda. Angka pertama 3 menunjukkan jumlah baris, sedangkan angka kedua 6 adalah jumlah kolom. Kita dapat pula melakukan hal yang sama untuk menampilkan angka 1 seperti berikut. Berikut pendefinisian vektor-vektor besar. Suatu vektor 1 kali 100 yang menyusun sampai pada sinyal kosinus dapat dibangkitkan dengan X sama dengan cos 01 PI 099. Untuk membangkitkan suatu RAM dari 1 sampai 50, kita coba X sama dengan 1,150. Bilangan kedua mengidentifikasikan step penaikan dari 1 sampai 50 untuk pembangkitan suatu fungsi RAM dari 1 sampai 50. Kita coba cara berikut ini. Kita ketik X sama dengan 1,1950. Yang berikut, ketika Anda tidak memasukkan angka kedua pada perintah di atas, maka secara otomatis default step penaikan ditetapkan bernilai 1. Maka dari itu kita ketik X sama dengan 1,50. Anda bisa juga secara khusus mendefinisikan suatu tentang nilai dari X sebagai berikut. X dalam kurung 51 sampai 100 sama dengan 50 kurang 1 berbanding 1. Ini merupakan metode yang sangat bermanfaat untuk mendeskripsikan nilai waktu untuk pengembangan. Sebagai contoh, ditetapkan interval sampling adalah contoh di atas adalah 1 detik. Selanjutnya Anda dapat mendefinisikan seperti berikut. Pengembangan grafik. Salah satu kelebihan dari MATLAB adalah kemudian dalam pengolahan grafik, sehingga Anda tidak terlalu kesulitan untuk melihat suatu respon sistem. Misalnya pada kasus melihat untuk bentuk sinyal dan domain waktu, Anda cukup mengikuti langkah berikut. Sekarang ketikkan time sama dengan 0. Berikut X sama dengan cos plot time X, tablet time, Y label X T. Ini akan menghasilkan gambar seperti berikut. Berikut adalah sedangkan cara untuk menampilkan sederhana nilai fungsi waktu diskrit adalah dengan menggunakan perintah stem dari contoh deretan perintah. Coba Anda rubah beberapa bagian dengan perintah berikut.
sistem tabli dan y-tabli. Akan muncul gambar seperti ini. Yang berikut adalah fungsi dalam MATLAB. MATLAB juga mampu untuk menuliskan fungsi yang didefinisikan oleh pemakaiannya. Buat sebuah fungsi dengan menuliskan program berikut ini. Anda simpan dengan nama x2m. Selanjutnya, Anda dapat memanfaatkan fungsi tersebut melalui MATLAB line command dengan cara berikut. Hasilnya adalah seperti berikut. Anda bisa juga mengisi fungsi tersebut melalui program pada panggil 1m file dan Anda buat seperti berikut. Hasilnya adalah sama seperti pengguna command line Windows.